Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Igede Wiro Paramarto. Di sini di SMA Negeri 8 Denpasar, Bapak mengajar pendidikan agama Hindu, dan pada kesempatan yang berbahagia ini atas Asung Kerto Maronugraho Ide Sang Yang Widiwasa, Bapak akan mencoba untuk membuat plakat ataupun pancak Sudomalo Dewa Dewi atau yang biasa juga dikenal dengan Sudomalo Lanang Istri. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dimanapun berada yang menyaksikan video ini nanti dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin nanti hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Mari bersama-sama kita belajar untuk melestarikan tradisi adat dan budaya kita. Untuk bahan yang perlu kita pergunakan adalah bambu. Kalau memang bisa, bambunya kalian pakai nanti bambu bahasa Balinya bambu tiengkali. Kenapa demikian? Karena plakat Sudomalo ini atau pancak Sudomalo ini beda dengan plakat pada umumnya. Kalau plakat pada umumnya itu dibuat dengan bambu dengan ukuran yang sedikit tebal dan panjang. Kalau ini diameternya kurang lebih cukup sekitar 15 cm. Kemudian nanti bambu yang sudah ada, untuk bagusnya bagian punggungnya ini atau bagian kulitnya ini silahkan nanti dihaluskan atau dibersihkan, silahkan dengan cara kalian sendiri. Kalau biasanya sebelum membuat plakat atau sebelum membuat tali, biasanya ini dibersihkan dengan cara dikerik. Nanti silahkan kalian bagaimana mudahnya. Kemudian setelah itu bagian bilah bambu ini kemudian diperkecil lagi sesuai dengan kebutuhan kalian, dan usahakan sebisa mungkin nanti untuk bambunya, untuk bambu sisitannya ini dibuat agar lemes dan juga tidak terlalu lebar, karena bentuk plakat ini sendiri, plakat Sudomalo Dewa Dewi ini tidak terlalu besar, dan juga merajutnya ini hampir sama dengan proses merajut sebuah atau menganyam keranjang. Jadi contohnya yang sudah jadinya seperti ini yang lanang, kemudian ini yang istri, atau ini yang yang dewonya, ini yang dewinya. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita akan coba buat dulu. Yang pertama yang akan kita buat adalah plakat Sudomalo Dewinya. Di sini perlu diperhatikan untuk yang plakat Sudomalo Dewinya, yang di sini adalah bentuknya segi 8. Ini kita akan buat. Yang Pak sampaikan tadi, bahwasanya untuk piranti sisitan yang kita pergunakan sebisa mungkin agar ukurannya kecil, kurang lebih ini lebarnya 0,3 cm lah, agar benar-benar mudah untuk kita menganyamnya. Nah, ini sudah jadi bagian tengahnya. Jadi awal mulanya adalah bentuk segitiga, kemudian ada bagian persegi empatnya. Jadi seperti ini kurang lebihnya.
Nanti tinggal kita rapikan saja. Dalam bahasa Balinya mungkin bisa kita sedikit agak kerat atau pepatkan, buat dia agar lebih simetris atau lebih sejajar. Sudah, setelah proses ini kemudian kita lanjutkan dengan membuat bagian pinggirnya. Hampir sama lagi dengan yang tadi. Ini dibuat sedemikian rupa, bagian satu dengan yang lain semua saling terkait atau saling merajut. Perlu diperhatikan di sini nanti ketika kalian membuat anyaman ini, ingat semua harus saling silang atau dalam bahasa Balinya saling tetah. Jangan sampai ada yang tidak dirajut. Jadi semuanya harus diulat satu sama lainnya, mulai dari awal sampai dengan nanti di akhirnya. Mungkin di rumah nanti anak-anak sekalian punya kakek atau punya orang tua, nanti bisa ditanyakan lebih detail tentang bagaimana proses penganyaman dari plakat atau pancak Sudamalo ini. Ini kita sudah hampir menyelesaikan setengah bagian, yang mana bagian dalamnya sudah selesai, kemudian bagian luarnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal membuat bagian luarnya atau yang disebut dengan hibahnya. Nanti biasanya yang sulit atau agak perlu sedikit kesabaran adalah proses ngibahin dalam bahasa Balinya. Kalau sudah bambu yang kalian pakai ini lentur atau istilah Balinya lemot, kita akan gampang bekerja. Kita mulai proses ngibahin, membuat bingkai, bahasa Indonesianya membingkai satu persatu. Dari awal kita langsung saja biar nanti tidak kesulitan. Nanti semakin lemes bahan yang kalian pakai, anyamannya, maka akan semakin mudah kalian untuk menganyam daripada plakat Sudamalo ini. Ini sudah satu kita selesaikan figurnya. Kemudian kita lanjutkan. Ingatkan lagi untuk proses nyibahan niki atau proses membuat frame-nya atau bagian luarnya ini perlu sedikit kesabaran ekstra.
ketelitian dan juga kehati-hatian. Jangan sampai nanti pijitan kalian patah, karena ini akan berpengaruh nanti. Makanya kalau bisa nanti dipergunakan bambu atau tiang tali. Tujuannya itulah nanti untuk lebih mempermudah pada saat kita menganyam, dan juga untuk terakhir kita ibahin atau membuat bagian luarnya. Biasanya yang terjadi adalah ketika kita nyibahan ini, bagian luarnya ini yang sulit untuk disatukan. Bisa dilihat secara detailnya di sini. Ini sudah rapi, hampir sama dengan ini, sudah mau menyatu. Jadi tekniknya ada itu, yang bagian terakhir ini jangan dirajut, jangan dianyam, biarkan dia keluar. Nanti kemudian dia akan menjalin satu sama lain dengan yang bagian luar dari sisi yang kiri ini. Jadi dia akan mau rapi. Kita coba sekali lagi. Kita lihat naik, kemudian di sini ada yang harus kita sedikit longgarkan agar mau dia lepas. Kemudian sini naik, kita bawa ini naik. Nah, jadi sudah terjalin, terajut dengan rapi. Dan kita lanjutkan bagian sisi terakhirnya. Anak-anak sekalian, perlu juga diketahui kalau seandainya kalian kesulitan nanti untuk mencari bambu yang Pak pergunakan atau tiang tali bahasa Balinya, kalian bisa mempergunakan bambu yang pada umumnya atau yang disebut dengan tiang kantong, boleh. Tapi selesai kalian menganyam nanti, bambunya itu silahkan dulu direndam biar mau dia lemes. Ya, sekarang kita coba lagi sekali. Ini bagian dalamnya sudah, kemudian kita ulang. Kita akan sibahkan. Kita tinggal masukkan saja. Ini jangan dirajut. Kalau ini dirajut dia pasti akan naik. Kemudian kalau ini juga kalian rajut, nanti kalian ulat, kan tidak akan mau ketemu. Dan kalau kalian paksa nanti hasilnya akan patah. Jadi biarkan saja seperti ini, dia naik. Kemudian ini yang pakai kalian untuk merajutnya. Setelah itu sama, ini juga dinaikkan satu. Rapikan serapi mungkin. Kalau kelakat sudah malo, dewa dewi ini atau lanang wadon ini biasanya dipergunakan di atas banten dewa dewi. Banten dewa dewi tersebut diletakkan di padmo. Kalau secara filosofi, secara makna, mungkin dari beberapa literasi yang pernah Bapak baca, ini adalah sebagai sebuah simbol pemujaan kepada leluhur, kepada Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Purusa dan Sang Hyang Perdana. Jadi ini boleh dikatakan adalah sebagai salah satu sarana untuk memuja keagungan Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai Maha Pencipta. Ini proses penyibahannya, ketika dan pasti dia akan mau masuk. Ya, sekarang mungkin yang sulit yang ininya, yang bagian yang yang bagian yang ke samping ini. Kemudian lagi sekali.
Nah, sekarang tinggal dirapikan saja, dibuat dia lurus, kemudian nanti silahkan dipotong. Sudah, jadi ini sudah selesai kita untuk proses penganyamannya atau proses mengularnya. Sekarang tinggal kita rapikan saja, kemudian kita potong. Untuk motongnya silahkan pakai pisau yang tajam biar lebih gampang dan motongnya. Ini salah satu alasan kenapa tadi Pak sampaikan untuk anyamannya atau untuk sisitannya dipakai agar selentur mungkin atau selemat mungkin bahasa Balinya, agar lebih mudah untuk kita memotongnya. Nanti silahkan dilanjutkan dirapikan, kemudian hingga hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Nah, ini sedikit berbeda meskipun sisatannya sama. Ini sedikit agak lebih besar, kemudian ini lebih kecil. Ya, jadi silahkan nanti itu sudah selesai untuk tahapan pertama pembuatan plakat Sidomalo yang dewinya atau yang wadon. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk yang lanangnya. Secara bentuk, secara kelihatan mungkin tidak jauh berbeda, dan jumlah bilah sisitannya pun ini sama. Yang ini menghabiskan 20, yang ini juga menghabiskan 20. Jadi kalau kita bikin keduanya memerlukan sekitar 40 buah sisitan. Sekarang kita lanjutkan. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi adalah segi 8-nya atau yang miringnya yang di tengah, kemudian yang sekarang ada yang di luar, kemudian yang sekarang adalah bagian yang miringnya yang di dalam. Kemudian sekarang kita buat dengan plakat Sidomalo yang bagian dewonya. Sekilas memang bentuknya sama, tapi perbedaannya sangat nampak. Nah, ini kalian bisa lihat. Terus untuk jumlah bilah sisitan yang dipergunakan sama 20 buah. Sekarang kita mulai dengan proses pembuatannya. Nah, yang pertama silahkan dulu dibuat bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini dirajut. Yang dirajut demikian rupa, nanti disesuaikan. Silahkan nanti kalian sesuaikan besar kecilnya, mudah-mudahan hasilnya bisa sama nanti dengan yang pertama. Ini dibawa naik biar lebih gampang kita menganyamnya. Bagian ini kita anyam juga, kita rajut juga biar dia mau saling terkait satu sama lain. Bisa dilihat kan sekarang tidak kayak tadi. Kalau tadi mungkin mau lepas, kalau sekarang sudah ada yang megang. Lanjutkan. Ini harus dirajut satu sama lainnya ya.
Nah, bagian dalamnya kita sudah selesaikan. Nah, sekarang tinggal dirapikan saja, dibuat serapi mungkin. Nah, bentuknya sudah kelihatan. Ini adalah bagian dalamnya. Sekarang kita tinggal buat lagi satu bagian saja, bagian luar. Bagian luarnya ini nanti langsung sebagai bingkainya atau frame atau sibahnya. Kalau yang ini jauh lebih mudah daripada yang tadi. Kalau yang tadi mungkin sedikit agak rumit kelihatannya, tapi begitu kalian bisa menyelesaikan, hafal, akan menjadi kebanggaan tersendiri. Nanti jika terjun di masyarakat, ada upacara di rumah, disuruh bantu-bantu, ya minimal lah bisa. Tuh. Ini sudah hampir mau selesai. Kita selesaikan dulu bagian dalamnya semua, frame luarnya semua, baru nanti kita buat sibahnya. Nah, tinggal dirapikan, kemudian sekarang proses untuk nyibah. Oke, sama, ingat jangan sampai terakhir ini di anyam, cukup sampai yang bagian yang naik ini. Dah, turun, naik, kemudian turun lagi sekali. Dah, yang ambil lagi, kemudian tinggal masukkan saja bahwa dia naik, kemudian turun, naik, turun. Turun, naik, turun, tinggal selangkah lagi. Kita sudah selesaikan. Naik, turun, sudah tidak sampai patah. Bagian terakhirnya turun, tinggal rapikan saja. Buat agar sesimetris mungkin, sejajar mungkin, biar mau plakatnya nanti bagus kayak yang buat. Saya bentuknya kurang lebih seperti ini. Sekarang tinggal dirapikan saja sama kayak tadi, dipotong. Kalau tidak bisa motong pakai pisau, kemudian kalian bisa potong nanti pakai apa namanya, pakai gunting. Silahkan dirapikan semua. Kemudian terakhir ketika akan dipergunakan,
plakat ini mungkin beda dengan plakat-plakat yang lainnya. Kalau plakat yang lainnya dibuat kemudian dipergunakan untuk mungkin alas dari buat Banten, kemudian alas dari ketika yang cowok-cowok buat sate dan lain sebagainya. Tapi ini beda. Plakat Sudomalo Dewa Dewi ini nanti khusus dipergunakan di Upokaro atau di Banten Dewa Dewi. Banten tersebut nanti ditempatkan di Suryo yang ada sornya. Plakat ini khusus dipergunakan ketika upacara yadnya tersebut bersifat utama, mulai dari Nistani utama, dari Utamoning Nista, Utamoning Madya sampai dengan Utamoning Utama. Jadi ini baru plakatnya aja. Kemudian sekarang kita buat bagian kakinya, silakan pakai ikutan yang tadi. Jadi yang sedikit agak keras atau agak kaku yang kedua gitu teman-teman. Nah sekarang bagian terakhir kita buat tempat dari plakatnya. Nah bilah dikitan yang tadi bisa dipakai, kemudian dibelah jadi dua, yang satu dibawa ke kiri, yang satu dibawa ke kanan. Masukkan. Jadinya seperti ini. Kemudian kita buat lagi satu hampir sama dengan tadi. Nah ini, jadi nanti ketika dipakai untuk sarana upakara bentuknya seperti ini. Kemudian kalau tidak, cukup kalian buat yang dirapikan bagian ininya saja. Ini namanya sudah plakat Sudomalo atau Panjak Sudomalo yang Dewa dan yang Dewi. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Nanti silahkan dipelajari lebih jauh, simak video ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan kepada orang tuanya di rumah, kakek nenek, bapak dan kakeknya di rumah. Baiklah, sekian yang bisa Pak sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pak akhiri kegiatan Pak sore hari ini dengan pemesan Om Santi 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 Om. Sukses semua.